pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pandi Yeremia dengan NPM 24106310500042, kelas 4B. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 di bagian awal penyelesaian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pengerjaannya. Diberikan soal nomor 2 yaitu sebuah garis L melalui titik 3,4 dan memiliki M. Tentukan nilai M sedemikian sehingga garis tersebut membentuk segitiga di kuadran 1 dengan luas antara 20 hingga 30 satuan luas. Berikan dua persamaan garis yang memenuhi kriteria ini. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Di sini kita tahu X dan Y-nya, X1 dan Y1-nya, jadi Y1-nya itu 4 sama dengan M, belum diketahui nilainya, X dikurang 3. Langsung saja berarti di sini Y kali MX negatif 3M ditambah 4. Karena sudah seperti ini, kita uji titik, yaitu uji titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yang pertama kita uji titik Y atau X sama dengan 0. Langsung saja berarti Y M dikali 0 itu 0 dikurang 3M ditambah 4. Lalu kita uji titik kembali, tapi di X atau Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan MX dikurang 3M ditambah 4. MX sama dengan 3M dikurang 4, atau X sama dengan 3M dikurang 4 per M. Kita lihat di soal ada di kuadran 1 dengan luas di kuadran 1. Di kuadran 1 itu artinya nilainya itu positif atau lebih dari 0. Maka kita cek di sini. Ini berarti 3M ditambah 4 itu lebih dari 0. Berarti kita bisa kalikan negatif. Kalau dikalikan negatif berarti simbol itu berubah menjadi 3M dikurang 4 kurang dari 0. 3M kurang dari 4 atau M kurang dari 4 per 3. Kita sudah dapatkan nilainya, nilai M itu kurang dari 4 per 3. Untuk uji titik yang di X ini, jika kita substitusikan 4 per 3, ini hasilnya yang atas akan negatif. Berarti untuk bawahnya biar jadi lebih dari 0 itu kalau sudah bentuk min A per min B sama dengan A per B. Karena atasnya negatif berarti bawahnya adalah negatif. Maka kita bisa tulis M-nya itu sama dengan negatif, bernilai negatif. Sudah seperti ini, kita lihat luas segitiga. Kita dapat tuliskan berarti L segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya. Itu alas berarti yang Y-nya sama dengan 0. Berarti 3M per 4M dikali tingginya. Itu berarti yang negatif
3M plus 4. Kalau kita hitung ini menjadi negatif 3M dikurang 4 kuadrat per M, atau sama dengan 3M dikurang 4 kuadrat per 2M. Kita sudah dapatkan luasnya, tetapi di soal ada luas antara 20 hingga 30. Maka secara matematik dapat kita tulis L segitiga lebih dari sama dengan 20 dan luas segitiga kurang dari sama dengan 30. Kita fokus dulu ke luasnya. Luasnya itu 3M dikurang 4 kuadrat per 2M. Untuk mempermudah kita misalkan M sama dengan negatif K, karena tadi M nya adalah negatif. Berarti di sini ada sedikit kesalahan, ini harusnya sama dengan negatif dari sini. Jadi negatif 3 dikali K dikurang 4 kuadrat dibagi 2M, atau kita tulis kembali 3K dikurang 4 kuadrat per 2M. 2M nya kita tadi ya, berarti menjadi negatif 2K. Lalu kita bisa hitung terlebih dahulu negatif fungsi kuadrat ini menjadi 9K kuadrat ditambah 24K ditambah 16 per negatif 2K. Ini negatif kita bisa sama-sama bagi, sehingga hasilnya itu 9K kuadrat ditambah 44K dikurang ditambah 16 per 2K. Saya hapus terlebih dahulu bagian sini untuk langkah selanjutnya. Lalu kita hitung ini bagi 2K, berarti menjadi 4,5K ditambah 12 ditambah 16 per K. 16 per 2K berarti sama aja dengan 8 per K. Kita bisa lihat, ini kan kita baru hitung luasnya, kita masukkan dengan syaratnya itu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 30. Berarti di sini ada dua syarat, yaitu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 30. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu, yang lebih dari sama dengan 20 di sini. Berarti bisa kita tulis 20 kurang dari sama dengan 4,5. Di sini 4,5K ditambah 12 ditambah 8 per 3. Ini kita bisa tulis, kita kurangkan 20 berarti 4,5K. Ini kurang 20 berarti negatif 8 ditambah 8 per K. Lalu kita kalikan dengan K, berarti 0. Ini jadi dikalikan dengan K berarti jadi 4,5K kuadrat dikurang 8 K. Ini K nya jadi hilang, jadi ditambah 8. Kita kalikan biar tidak koma, dikalikan dengan 2, itu berarti 9K kuadrat dikurang 16K ditambah 16. Kita dapat di sini bisa kita lihat ini persamaan kuadrat, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C.
Kita bisa hitung diskriminannya. Ini menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita substitusikan, B nya itu negatif 16. Negatif 16 dikuadratkan dikurang 4 dikali 9, 4 dikali 9 dikali 16. Ini kita hitung terlebih dahulu. 16, 16, 6, 9 berarti 6 tambah 6, 5, 256. Ini 256 dikurang 4 kali 9, 36 dikali 16. 16 sama 6, 7, 6. Ini kan berarti negatif 320. Nah, dalam D ini bisa ada 3, yaitu D lebih dari 0, D sama dengan 0, sama D kurang dari 0. Kita lihat di sini D-nya itu negatif. Karena negatif berarti D tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Kilani. Akan melanjutkan pembahasan soal dari rekan saya tadi. Baik, selanjutnya kita memiliki syarat atas dari rentang luas dari soal tersebut. Syarat atasnya adalah 4,5K ditambah 12 ditambah 8 per K kurang dari sama dengan 30. Nah, maka kita akan mengurangkan kedua ruas dengan 30. Maka 4,5K ditambah 12, karena 12 adalah satu-satunya koefisien di ruas kiri. Kemudian ditambah 8 per K kurang dari sama dengan 30 dikurang 30. Maka menghasilkan 4,5K dikurang 18 ditambah 8 per K kurang dari sama dengan 0. Nah, karena di sini terdapat bentuk pecahan K, maka kita bisa mengalihkan kedua ruas ini dengan K, supaya K pecahan di sini hilang. Maka menjadi 4,5K kuadrat dikurang 18K ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena di sini terdapat sebuah pertidaksamaan dengan koefisien dari K kuadrat adalah bentuk desimal, untuk mempermudah kita menghitung nanti diskriminan, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan bulat saja seperti itu. Bisa kita kalikan dengan 2 di seluruh ruasnya, maka menjadi 9K kuadrat dikurang 36K ditambah 16 kurang dari sama dengan 0, maka didapat suatu pertidaksamaan. Nah, dari pertidaksamaan ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan, lalu kita akan menghitung diskriminannya. Nah, dari pertidaksamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Maka sama dengan 0, maka kita dapat A-nya adalah 9, B-nya adalah min 36, dan C-nya adalah 16. Nah, seperti yang kita tahu, rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka langsung kita substitusikan saja A, B, C-nya. Maka B adalah negatif 36 kuadrat dikurang 4 dikali 9 dikali 16. Maka kita dapat hasil diskriminannya adalah 720. Nah, karena D diskriminan ini lebih dari 0, maka kita akan mempunyai akar-akar penyelesaiannya. Nah, sehingga kita harus mencari nih akar-akar penyelesaian dari persamaan 9K kuadrat dikurang 36K ditambah 16. Selanjutnya kita akan mencari akar-akar persamaan dari persamaan yang tadi 9K kuadrat dikurang 36K ditambah 16. Maka kita bisa substitusikan ABC-nya, maka negatif
min 36, min dikali min 36 adalah nilai B, plus minus akar B kuadrat berarti negatif 36 kuadrat, dikurang 4, dikali 9, dikali 16. Per 2A, maka 2 dikali dengan 9. Maka K sama dengan 36, plus minus akar min 36 itu adalah min 36 kuadrat adalah 1296, dikurang 4 kali 9 kali 16 adalah 576, dibagi oleh 18. Maka menghasilkan 36 plus minus akar 720 dibagi 18. K sama dengan 36 plus minus akar 720 bisa disederhanakan menjadi 12 akar 5. Maaf, 12 akar 5 per 18. Bisa kita sederhanakan kembali menjadi 2 plus minus 2 akar 5 per 3. Nah, maka kita akan mendapatkan akar-akar penyelesaiannya yaitu 2 ditambah 2 akar 5 per 3 dan 2 dikurang 2 akar 5 per 3. Nah, maka bila kita hasilkan 2 plus minus 2 akar 5 per 3 ini, kita akan menghasilkan nilai K-nya adalah K sama dengan 0,509 dan K sama dengan 3,491. Nah, karena sesuai dengan syarat yang kita buat tadi bahwa M adalah min K, maka rentang gradien yang kita dapat adalah negatif 0,509 sampai M sama dengan negatif 3,491. Maka kita mendapatkan rentang gradiennya di antara negatif 0,509 sampai kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan negatif 3,491 atau dibaca negatif 0,509 sampai negatif 3,491. Nah, seperti itu. Nah, maka bisa kita ambil nih sembarang gradien di rentang negatif 0,509 dengan negatif 3,491 ini. Maka bilangan bulat yang bisa kita dapatkan adalah M sama dengan negatif 1, M sama dengan negatif 2, dan M sama dengan negatif 3. Nah, karena diminta oleh soal adalah 2 persamaan saja, maka kita akan mengambil M-nya adalah M negatif 1 dan M negatif 2. Nah, karena kita tadi mengambil M-nya adalah M sama dengan negatif 1, kemudian di soal diketahui titiknya adalah 3,4, maka diketahui gradiennya negatif 1 dan titiknya 3,4, kita menggunakan rumus menghitung persamaan dengan diketahui satu gradien dan satu titik, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka Y1-nya adalah 4, X1-nya adalah 3. Langsung kita substitusikan saja, Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 dikali X dikurang 3. Maka menghasilkan Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 dikali X adalah negatif X, negatif 1 dikali negatif 3 adalah plus 3. Maka kita kalikan kedua ruas, dan kita jumlahkan kedua ruas dengan 4 sama dengan negatif X ditambah 3 ditambah 4, maka menghasilkan Y sama dengan negatif X ditambah 7. Ini adalah persamaan pertama dengan M-nya adalah negatif 1. Kemudian kita hitung persamaan kedua dengan M adalah negatif 2 dengan titik yang sama yaitu 3,4 dengan rumus yang sama juga yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 4 sama dengan M-nya adalah negatif 2 dikali X dikurang 3. Maka menghasilkan Y dikurang 4 sama dengan negatif 2X ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian kita kalikan, kita jumlahkan kedua ruas dengan 4, negatif 2x ditambah 6 ditambah 4, maka menghasilkan Y sama dengan negatif 2x ditambah 10. Nah, kita mendapatkan dua persamaan, yaitu
Y sama dengan negatif X tambah 7, dan Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Nah, untuk menggambar grafiknya di GeoGebra, maka kita harus mengetahui titik-titik potongnya nih. Titik-titik potong X dan Y dari kedua persamaan ini. Maka dari kedua persamaan ini, kita hapus dulu. Kita mendapatkan persamaan pertama, yaitu Y sama dengan negatif X ditambah 7. Maka kita akan menghitung titik potongnya. Titik potongnya ketika X, titik potong ketika X, maka Y sama dengan 0, maka menghasilkan 0 sama dengan negatif X ditambah 7, atau X sama dengan 7. Maka kita dapatkan 7,0. Kemudian titik potong Y, maka X-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y sama dengan negatif 0 ditambah 7, atau Y sama dengan 7. Maka kita dapatkan titiknya adalah 0,7. Untuk persamaan Y sama dengan negatif X plus 7, maka kita mendapatkan titiknya adalah 7,0 dan 0,7. Kemudian untuk persamaan satunya, yaitu Y sama dengan min 2X ditambah 10, kita juga menghitung titik potong X dan titik potong Y. Pertama-tama titik potong X dulu, maka Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan 0 sama dengan negatif 2X ditambah 10, atau 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 5. Maka titiknya adalah 5,0. Kemudian yang kedua, titik potong Y, maka X sama dengan 0. Maka didapat Y sama dengan negatif 2 dikali 0 ditambah 10, maka menghasilkan Y sama dengan 10. Maka didapat titik yang kedua adalah 0,10. Nah, untuk persamaan negatif 2X tambah 10, maka menghasilkan titik potong yaitu 5,0 dan 0,10, seperti itu. Jadi kita menghasilkan dua gradien dan dua persamaan dengan titik-titik potongnya masing-masing adalah 7,0, 0,7 dan 5,0, 0,10. Baik, selanjutnya penerapan di GeoGebra akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Aminatul Zahro. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil visualisasi persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra serta menentukan titik potong dari luas daerah yang terbentuk dari grafik tersebut. Pada tahap awal, saya akan menginput titik A dengan koordinat 3,4 ke dalam GeoGebra. Maka saya akan mengetik A sama dengan dalam kurung 3,4. Lalu saya enter. Nah, output yang dihasilkan adalah sebuah titik A yang berwarna biru yang terletak pada koordinat tersebut di bidang kartesius. Selanjutnya, saya akan membuat nilai gradien dengan memasukkan M-nya sama dengan negatif 1. Maka saya akan menginput M sama dengan negatif 1, kemudian saya mengklik titik 3 di bagian kanan dan create slider. Nah, outputnya adalah slider yang menunjukkan nilai gradien serta mempengaruhi kemiringan garis yang akan dibentuk. Selanjutnya saya akan menginput persamaan garis menggunakan bentuk titik gradien, yaitu L sama dengan L sama dengan Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 dalam kurung X negatif dikurang 3. Maka saya enter. Setelah itu saya enter. Dan output dari langkah ini adalah sebuah garis lurus yang melalui titik A, ini yang berwarna biru, dengan kemiringan menurun
karena gradiennya bernilai negatif. Kemudian langkah berikutnya, saya akan menentukan titik potong garis dengan sumbu X menggunakan perintah B sama dengan intersect L, X axis. Nah, output yang dihasilkan dari titik B dengan koordinat, maka output yang dihasilkan adalah titik B dengan koordinat 7,0, yaitu titik di mana garis memotong sumbu X. Nah, di sini. Yang berwarna abu. Selanjutnya saya akan menentukan titik potong dengan sumbu Y-nya menggunakan C sama dengan intersect L, Y axis. Maka setelah di enter, outputnya adalah titik C dengan koordinat 0,7, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y yang ini, yang berwarna abu. Untuk lebih mudah membedakan, saya akan mengganti warnanya menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya saya akan menentukan titik O dengan memasukkan koordinat 0,0. Titik O sama dengan intersect X axis dan Y axis. Kemudian saya enter. Nah, outputnya adalah titik asal yang terletak di perpotongan sumbu X dan sumbu Y yang ini. Untuk lebih mudah membedakan, saya akan mengganti warnanya menjadi warna pink. Nah, selanjutnya saya akan membentuk daerah dengan menggunakan perintah poligon O, B, dan C. Maka saya input T1 sama dengan poligon dalam kurung O, B, dan C. Setelah saya enter, output dari perintah tersebut adalah daerah segitiga yang dibatasi oleh titik O, kemudian B, dan C. Nah, secara otomatis GeoGebra akan menampilkan luas daerah tersebut, yaitu 24/5. Nah, selain itu, di sini juga menampilkan panjang sisi segitiganya, yaitu OB-nya 7, OC atau CO-nya 7, yang menunjukkan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku.
Nah, dari seluruh proses ini dapat disimpulkan bahwa garis yang dibentuk menghasilkan daerah segitiga di kuadran pertama dengan luas 24,5 satuan luas.